Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Aktivitas keseharian kita adalah salah satunya bekerja. Nah, dengan bekerja kita dapat menghasilkan sesuatu yang untuk mencukupi kehidupan, itu harapan. Namun terkadang aktivitas kerja juga yang sudah kita lakukan, bahkan jangankan mencukupi kebutuhan, untuk sebagian besar atau sebagian kecil dari kebutuhan itu tidak tertutupi. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin berbincang gitu mengenai kaya tapi miskin. Nah, orang bekerja sebenarnya itu ingin mencukupi kebutuhan. Tentunya kebutuhan primer yang paling utama. Setelah itu baru kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kerja pagi, pulang sore, kadang malam. Namun tidak sedikit dari mereka itu yang melaksanakan aktivitasnya tidak juga mencukupi daripada kebutuhannya. Nah, ya bayangin tuh ya, dari pagi sampai sore, kemudian bahkan malam ketika lembur ya. Pulang ke rumah udah capek, istirahat sebentar, mandi, udah tidur. Setelah tidur besok pagi begitu terus rutinitasnya. Namun ada yang melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang sama, dari pagi kemudian sore atau malam, bahkan besoknya baru pulang karena mungkin tugas keluar kota. Nah, orang yang berpenghasilan lebih akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan sekunder ya. Nah, jadi kalau orang udah mencukupi satu kebutuhan primernya, dia akan berusaha bagaimana mencukupi kebutuhan sekundernya. Nah, orang-orang itu ya banyak ya, kita lihat ya, kadang 2 hari baru pulang, 3 hari, jadi kerjanya keluar kota ya. Dengan apa yang dia lakukan tentunya menunjukkan hasil dong ya. Ya, ada rumahnya bagus, kemudian mobilnya bagus, anaknya sekolah di tempat yang ya katakanlah favorit gitu ya, terbaik lah di kota itu. Sayangnya kebutuhan yang udah dicukupi dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder bahkan tersier, ternyata dia juga belum merasa cukup itu. Maka aktivitas yang dia lakukan itu seringkali membuat kebingungan bagi sebagian orang untuk ketika melihat atau membicarakan apa sih yang dia lakukan begitu ya. Sebab orang yang melaksanakan aktivitas kadang-kadang full time gitu, bahkan berhari-hari meninggalkan rumah ya, itu kan waktu habis begitu aja ya enggak? Jadi waktunya terbuang begitu aja, sementara memang hasilnya sangat memuaskan. Tapi apakah mereka itu menikmati apa yang mereka hasilkan? Nah, ini ada cerita nih sedikit nih. Jadi ada satu keluarga yang memiliki katakan kebutuhan sekunder primernya sudah, sekunder udah, bahkan tersier udah dicukupi sama mereka. Bahkan anaknya ya memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Artinya tidak seperti kehidupan yang kita lihat biasa gitu ya. Artinya ini kehidupan yang high class gitu ya. Namun orang tuanya jarang sekali di rumah. Nah, jadi anak ini selalu ditemani oleh pembantu. Nah, suatu hari sang pembantu itu memanggil pembantu atau temannya, pembantu lainnya gitu ya, yang ada di komplek tersebut. Nah, pada saat dipanggil datang ya, mereka melakukan apa? Mereka melakukan satu aktivitas yang seakan-akan di rumah itu mereka lah pemiliknya. Mereka berkaraoke, mereka berenang ya. Ya,
menikmati fasilitas yang ada. Ya, jadi pembantu itu seakan-akan ya merasa bahwa fasilitas yang ada ya sayang kalau nggak dimanfaatin gitu. Nah, cerita pendek ini bisa kita artikan bahwa apa yang dihasilkan, apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan oleh sang pemilik rumah itu belum tentu mereka menikmati. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, bahkan keluar kota gitu ya, pulang sampai rumah juga udah capek 1-2 jam, terus ada meeting lagi, terus begitu kehidupannya. Nah, akhirnya fasilitas yang ada di rumah siapa yang menikmati? Pembantu. Pembantu merasa, atau pekerja di rumah itu ngerasa bahwa fasilitas-fasilitas yang udah ada di rumah ini sayang dong kalau nggak dimanfaatin, sayang dong kalau nggak digunain, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, ingat, bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita itu wajib, ya, sangat wajib, ya. Namun bekerja tanpa ukuran, ya, tanpa batas, itu akan merugikan diri kita sendiri. Sebab apa? Apa yang kita hasilkan, kita tidak akan menikmatinya. Karena waktu yang begitu misterius, ya, karena waktu nggak bisa dibalikin, waktu berjalan terus, ya. Waktu sesuatu yang misterius. Jadi ketika kita udah bekerja maksimal, menggunakan waktu yang begitu banyak sehingga kita tidak memiliki waktu dengan keluarga, menikmati hasil, ya. Ya, saya rasa bukan percuma tapi mengenaskan. Artinya apa yang kita hasilkan dinikmati oleh orang lain. Apa kita kaya? Tidak. Karena kita miskin di waktu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perimbangan pekerjaan dengan durasi waktu, ya, itu harus benar-benar bagaimana cara kita mengaturnya. Karena kalau kita terjebak dalam kondisi dan situasi seperti itu, kita bukan benar-benar miskin, tapi kita juga benar-benar jadi pekerja. Oke, kita bukan menguasai diri kita sendiri, tetapi kondisi dan keadaan yang menguasai kita. Kaya tapi miskin itu disebabkan karena kita tidak memiliki batas dalam pencapaian kita dan juga dalam rentang waktu atau durasi waktu yang kita gunakan. Oke, semoga bermanfaat. Khususnya buat saya, juga buat teman-teman. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.